Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali Valen Grace Ministry. Mengasihi, mempelajari, dan membagikan firman Tuhan dengan sederhana. Hari ini lumayan sibuk dengan berbagai macam kegiatan. Setelah berhari-hari ada banyak aktivitas, dan ini di rumah sedang ada webinar, dan kesalahan saya tidak rekaman tadi malam. Nah, waktu saya mau rekaman tadi malam, ada sedikit gangguan. Tetapi baik atau tidak baik, lakukanlah tugasmu. Dan saya akan memulai melanjutkan pembahasan surat Filipi. Kali ini kita akan melanjutkan di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24. Saya membagi dan membaca lebih dahulu untuk kita semua. Tetapi saya mengulangi, tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku, oleh karena saya akan mengulangi lagi ya, karena ini tidak jelas. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang ekwalmu. Karena tak ada seorang pun padaku yang sehati, yang sepikir dengan aku, dan sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari keuntungannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan, aku percaya bahwa aku sendiri pun akan datang segera. Kalau kita coba mengumpulkan informasi ini secara keseluruhan, bahwa tema nas yang baru saja kita baca ini menjelaskan keinginan Paulus untuk mengirimkan Timotius kepada jemaat Filipi. Timotius dikirimkan karena Timotius itu mempunyai kualifikasi yang istimewa. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada orang yang berkata begini, setiap dari orang yang mencintai Tuhan dan percaya kepada Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan itu sebenarnya utusan atau pelayan-pelayan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah begini, bagaimana kualifikasi dari seorang hamba Tuhan yang patut dan layak untuk melayani Tuhan dan dihormati jemaat? Paulus mengirimkan Timotius sebagai seorang yang melayani Tuhan dan dipercaya menjadi seorang utusan Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa dalam nas ini Paulus menunjukkan beberapa kualifikasi yang dimiliki oleh Timotius, dan ini bisa menjadi teladan yang harus kita miliki untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang berkualifikasi. Apa saja kualifikasi hamba Tuhan yang diteladankan oleh Timotius? Yang pertama adalah Timotius memiliki karakter memegang ajaran rasuli. Tadi baru kita baca bahwa Paulus ingin segera mengirimkan Timotius kepada jemaat Filipi karena tidak ada seorang pun yang seperti dia, gitu. Dikatakan di sini tidak ada seorang pun padaku yang sehati, yang sepikir. Memang di dalam nas ini Timotius itu sehati sepikir dengan Paulus, sehingga Paulus rela dengan segera mengirimkan Timotius sebagai wakil dirinya
untuk menghibur dan mengetahui keadaan jemaat Filipi. Tetapi masalahnya kita sekarang kan tidak secara fisik bisa bersama-sama dengan Paulus. Namun itu bukan hambatan, karena hati Paulus dan pikiran Paulus sudah dituangkan dalam surat-suratnya. Kalau seseorang itu memperhatikan, seseorang itu mempelajari ajaran-ajaran rasuli dan memegang ajaran rasuli, dia adalah sehati dan sepikir dengan Paulus. Oleh sebab itu, ini salah satu kualifikasi yang pertama yang seharusnya dimiliki oleh seorang utusan, yaitu ia memegang ajaran rasuli. Dalam konteks Timotius, dia sehati sepikir karena ada hubungan fisik. Dalam konteks kita adalah orang-orang yang mempelajari dan berkeyakinan memegang ajaran rasuli. Itu kualifikasi yang pertama. Sedangkan kualifikasi yang kedua adalah memiliki hati yang melayani. Paulus mengatakan bahwa tidak ada seorang yang ada padaku yang begitu memperhatikan kepentinganmu, karena yang lain mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Nah, kepentingan Kristus kita akan bahas dalam bagian selanjutnya. Tetapi di sini bahwa Timotius memiliki hati kepada jemaat Filipi. Nah, begitu juga dalam konteks kita sekarang, seorang utusan seharusnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi seorang utusan itu adalah orang yang mempunyai hati kepada orang yang diutus. Paulus dengan rela dan dengan penuh keyakinan mengirimkan Timotius kepada jemaat Filipi karena Timotius mempunyai hati kepada jemaat Filipi. Nah, kualifikasi ini harusnya kita miliki. Kalau kita ingin menjadi seorang utusan, atau kalau kita sedang memilih seorang utusan, selain dia memegang ajaran rasuli, dia harusnya juga mempunyai hati kepada orang yang dilayani. Itu kualifikasi yang kedua. Sedangkan kualifikasi yang ketiga adalah memprioritaskan Kristus. Paulus mengirimkan Timotius kepada jemaat Filipi karena Paulus melihat bahwa Timotius tidak memikirkan kepentingannya sendiri saja, melainkan dia juga memikirkan kepentingan Kristus, mengutamakan Kristus. Nah, ini mungkin menjadi dasar yang pertama. Dia diutus untuk apa? Untuk pekerjaan Kristus. Begitu seharusnya seorang utusan, selain dia memegang ajaran rasuli, memiliki hati terhadap orang yang dilayani, juga dia memikirkan kepentingan Kristus. Nah, kita telah belajar memiliki pikiran dan perasaan Kristus pada ayat-ayat sebelum ini. Lalu Paulus sekarang menekankan, ini loh Timotius, juga orang yang memikirkan tentang kepentingan Kristus. Seorang utusan, seorang hamba Tuhan, dia selalu memikirkan tuannya, yaitu kepentingan Kristus. Begitu juga seharusnya kita, kalau kita ingin menjadi seorang yang berkualifikasi untuk seorang utusan, kita perlu memikirkan kepentingan Kristus. Itu yang ketiga. Kualifikasi yang pertama, memegang ajaran rasuli. Kualifikasi yang kedua, memiliki hati yang melayani. Kualifikasi yang ketiga, mengutamakan Kristus. Dan kualifikasi yang keempat, itu memiliki reputasi. Paulus mengatakan, kesetiaannya telah teruji. Nah, ini kadang-kadang beberapa tradisi gereja ada masa-masa harus membuktikan pelayanannya lebih dahulu. Bagaimana kesetiaannya. Dan Paulus juga menekankan jangan mudah menumpangkan tangan ke orang-orang yang baru percaya. Apalagi untuk mengangkat dia menjadi seorang utusan. Seharusnya seorang utusan telah membuktikan kesetiaannya. Timotius telah teruji. Saya membayangkan bagaimana seseorang harus menemani orang yang di dalam penjara dan tidak punya masa depan. Betapa repotnya.
betapa sulitnya, baik secara fisik, psiko, dan yang lain-lain pasti sulit. Tapi Timotius rela. Dia rela menolong dan dia setia. Sehingga akhirnya Paulus sangat memperhatikan Timotius dan dia percaya kepada Timotius karena kesetiaannya telah teruji. Kita sekarang seharusnya kalau ingin menjadi seorang utusan atau hamba Tuhan yang baik, kita perlu mengembangkan kesetiaan. Kesetiaan kepada sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Walaupun itu kecil, walaupun itu tidak dipandang, walaupun itu kelihatannya tidak punya masa depan, tetapi kita perlu setia. Yang kelima, selain memiliki reputasi, yang kelima adalah mempunyai kerendahan hati. Paulus merekomendasikan Timotius karena Timotius telah membuktikan kesetiaannya di dalam apa? Di dalam menolong Paulus dalam pelayanan Injil seperti seorang anak menolong bapaknya. Saya memikirkan dalam konteks ini, betapa rendah hatinya Timotius. Dia anak muda yang punya talenta. Dia anak muda yang punya masa depan. Dia anak muda yang punya berbagai macam hal-hal yang bisa dikembangkan. Tetapi Timotius meletakkan semuanya itu dan merendahkan diri menolong Paulus di penjara yang tidak bermasa depan, yang tidak ada banyak kenikmatan, yang tidak banyak lagi hal-hal yang menyenangkan kedagingannya. Tetapi Timotius setia. Oleh sebab itu, Paulus sangat merekomendasikan Timotius dan mendorong jemaat Filipi untuk menghormati orang-orang seperti Timotius. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa ini yang perlu kita juga miliki kalau kita ingin menjadi seorang hamba Tuhan, yaitu pengikut-pengikut Tuhan yang setia, menjadi seorang utusan Tuhan, yaitu yang mencerminkan wajah Tuhan di dalam dunia ini. Siapapun kita, sebenarnya kita itu adalah hamba Tuhan, utusan Tuhan. Dan kita bisa menjadi hamba Tuhan dan utusan Tuhan kalau kita berkualifikasi seperti Timotius, memegang ajaran rasuli, memiliki hati yang mengasihi, kemudian mengutamakan pekerjaan Kristus, dan memiliki reputasi yang dibuktikan di dalam rekomendasi sebagai seorang yang setia dan memiliki kerendahan hati. Hari ini kita perlu meneladani Timotius untuk menjadi hamba yang setia. Terima kasih. Mari kita berdoa.